Azathoth. Azathoth adalah pusat dari segala sesuatu, bukan sebagai nair raja atau penguasa, tetapi sebagai sumber eksistensi yang paling kacau. Ia sering disebut sebagai blind idiot god, entitas yang tidak sadar, tidak berpikir, dan tidak memiliki tujuan. Namun, justru dari ketidaksadaran itulah seluruh realitas lahir. Dalam kosmologi Lovecraft, multiverse bukanlah sesuatu yang kokoh, melainkan mimpi rapuh yang bergantung pada tidur Azathoth. Di tengah kehampaan kosmik, Azathoth berada tanpa benar-benar hidup. Ia dikelilingi oleh makhluk-makhluk lain yang memainkan musik aneh dan monoton, menjaga agar ia tetap tertidur. Jika musik itu berhenti, jika Azathoth terbangun, maka seluruh eksistensi akan lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Yang membuat Azathoth begitu menakutkan bukanlah kekuatannya, tetapi maknanya. Ia melambangkan bahwa realitas tidak memiliki fondasi rasional. Segala sesuatu yang kita kenal, waktu, ruang, kehidupan, mungkin hanyalah ilusi sementara dalam mimpi entitas yang bahkan tidak tahu bahwa kita ada. Yog-Sothoth. Yog-Sothoth adalah kebalikan dari Azathoth. Jika Azathoth adalah kekacauan tanpa kesadaran, maka Yog-Sothoth adalah kesadaran absolut tanpa batas. Ia tidak terikat oleh waktu atau ruang. Ia adalah semua titik dalam waktu sekaligus, semua tempat dalam satu keberadaan. Ia sering digambarkan sebagai gerbang dan kunci, karena semua dimensi terhubung melalui dirinya. Untuk memahami Yog-Sothoth bukan hanya sulit, itu mustahil bagi pikiran manusia. Bayangkan mengetahui semua masa lalu, semua masa depan, dan semua kemungkinan secara bersamaan. Tidak ada misteri baginya, tidak ada kejutan, tidak ada ketidakpastian. Namun, pengetahuan absolut ini bukanlah berkah. Ia menciptakan jarak yang tak terbayangkan antara Yog-Sothoth dan makhluk lain. Ia tidak bisa benar-benar berinteraksi dengan realitas secara normal karena ia sudah berada di luar segalanya. Yog-Sothoth adalah simbol dari pengetahuan tanpa batas, kekuatan yang begitu besar hingga membuat segala sesuatu terasa kecil dan tidak berarti. The One Above All. The One Above All adalah puncak dari segala hierarki dalam Marvel. Entitas yang berada di atas semua makhluk, konsep, dan realitas. Ia bukan hanya pencipta multiverse, tetapi juga sumber dari semua hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan banyak entitas absolut lain, TOAA sering digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih. Ia tidak hanya menciptakan, tetapi juga memahami ciptaannya. Ia hadir bukan sebagai penguasa yang menekan, tetapi sebagai pencipta yang membiarkan cerita berkembang. Dalam beberapa interpretasi, TOA adalah representasi dari pencipta itu sendiri, baik dalam konteks cerita maupun dunia nyata. Ini membuatnya benar-benar tak terbatas, karena ia berada di luar batasan fiksi. Ia tidak hanya mengendalikan apa yang terjadi, tetapi juga menentukan bagaimana cerita itu diceritakan. The Presence. The Presence adalah entitas tertinggi dalam semesta Desi, sumber dari semua penciptaan, hukum moral, dan struktur realitas. Ia adalah Tuhan dalam arti paling absolut, menciptakan surga, neraka, malaikat, dan seluruh multiverse. Namun, The Presence bukan sekadar pencipta pasif. Ia terlibat dalam keseimbangan moral semesta, menciptakan sistem di mana pilihan dan konsekuensi memiliki arti. Ia memberi kebebasan, tetapi juga menetapkan hukum. Yang membuatnya menarik adalah misterinya. Ia jarang muncul secara langsung, dan ketika ia melakukannya, bentuknya bisa berbeda-beda. Kadang cahaya, kadang suara, kadang sosok manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa ia tidak terikat oleh bentuk atau identitas tertentu. The Presence adalah simbol dari kekuatan ilahi yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Sesuatu yang ada di atas logika tetapi tetap mengaruhi setiap aspek eksistensi. The Anti-Spiral. Anti-Spiral adalah entitas kolektif yang lahir dari ketakutan akan kehancuran kosmik. Mereka bukan individu, melainkan kesadaran bersama yang memutuskan bahwa evolusi tanpa batas adalah ancaman bagi seluruh eksistensi. Untuk mencegah bencana tersebut, mereka menciptakan sistem penindasan skala multiverse, membatasi perkembangan peradaban,
agar tidak mencapai potensi penuh mereka. Mereka mampu menciptakan dimensi, memanipulasi realitas, dan menjebak musuh dalam ilusi yang menghancurkan mental. Yang membuat anti-spiral begitu menarik adalah motivasinya. Mereka tidak bertindak karena kejahatan, tetapi karena logika ekstrim. Dalam pandangan mereka, menekan kehidupan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam semesta. Anti-spiral adalah simbol dari konflik antara harapan dan ketakutan, antara potensi tanpa batas dan risiko kehancuran total. Ananta Shesha. Ananta Shesha adalah ular kosmik yang melambangkan keabadian. Tubuhnya tak berujung, membentang melampaui dimensi, menopang seluruh alam semesta di atas dirinya. Ia bukan sekadar makhluk, tetapi fondasi dari stabilitas kosmik. Dalam banyak kisah, Dewa Vishnu beristirahat di atasnya selama siklus penciptaan dan kehancuran. Ini menunjukkan bahwa bahkan kekuatan ilahi pun bergantung pada Ananta sebagai dasar eksistensi. Setiap gerakan Ananta dapat menciptakan perubahan besar dalam realitas. Ia tidak aktif menghancurkan atau mencipta, tetapi keberadaannya sendiri cukup untuk menjaga keseimbangan. Ananta adalah simbol dari waktu yang tak berujung, sesuatu yang selalu ada, bahkan ketika dunia datang dan pergi. Maturin. Maturin adalah kura-kura kosmik raksasa yang mewakili stabilitas dan penciptaan yang tidak disengaja. Dalam cerita, ia menciptakan alam semesta hanya dengan batuk, sebuah tindakan sederhana yang menghasilkan realitas kompleks. Meskipun terlihat pasif, Maturin adalah entitas yang sangat tua dan kuat. Ia adalah penyeimbang dari kekuatan destruktif seperti Id. Keberadaannya memberikan fondasi bagi dunia untuk tetap ada. Yang membuat Maturin unik adalah sifatnya yang sederhana. Ia tidak memiliki ambisi atau keinginan besar. Ia hanya ada, dan dari keberadaan itu, realitas terbentuk. Maturin adalah pengingat bahwa penciptaan tidak selalu membutuhkan niat besar. Kadang, eksistensi itu sendiri sudah cukup untuk melahirkan dunia. Eternity. Eternity bukan sekadar makhluk dalam multiverse Marvel, ia adalah multiverse itu sendiri. Ia adalah personifikasi dari semua realitas, semua waktu, dan semua dimensi yang ada. Ketika Eternity berbicara, itu bukan suara satu entitas, tetapi gema dari seluruh eksistensi. Ia sering digambarkan sebagai sosok humanoid dengan galaksi berputar di dalam tubuhnya. Visualisasi bahwa seluruh alam semesta adalah bagian dari dirinya. Namun, Eternity bukanlah kekuatan tunggal. Ia memiliki aspek lain seperti Infinity dan Death yang melengkapi keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa bahkan eksistensi total pun memiliki struktur internal. Eternity adalah simbol dari kesatuan, bahwa semua yang ada sebenarnya adalah bagian dari satu keseluruhan yang lebih besar. The Endless. The Endless adalah 7 entitas yang mewakili konsep fundamental yang tidak bisa dihancurkan. Destiny, Death, Dream, Destruction, Desire, Despair, dan Delirium. Mereka bukan dewa, bukan pencipta. Mereka adalah konsep itu sendiri. Selama makhluk hidup masih bermimpi, Dream akan selalu ada. Selama ada kehidupan, Death akan menunggu di akhir. Mereka tidak bisa dihancurkan, karena untuk menghancurkan mereka berarti menghapus konsep yang mereka wakili. Yang membuat The Endless menarik adalah sifat mereka yang sangat personal. Meskipun kosmik, mereka memiliki kepribadian, emosi, dan hubungan satu sama lain. Ini membuat mereka terasa dekat, sekaligus tak terjangkau. The Endless adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari kemampuan menghancurkan, tetapi dari menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Fedrin Augustus Aurora. Fedrin Augustus Aurora bukan sekadar penyihir atau entitas kosmik. Ia adalah pengamat di atas segalanya. Dalam kosmologinya, realitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan kumpulan fragmen cerita yang terus ditulis ulang. Ia melihat dunia seperti seorang pembaca melihat buku. Bisa dibuka, dihentikan, diulang, bahkan diubah endingnya sesuka hati. Yang membuat Fedrin benar-benar menakutkan adalah kesadarannya akan meta-realitas. Ia tahu bahwa dirinya berada dalam sebuah cerita, dan lebih dari itu,
ia bisa mengedit cerita tersebut. Takdir, waktu, bahkan kematian hanyalah elemen naratif baginya. Namun, kekuatan ini tidak datang tanpa kelemahan. Ingatan Federine bergantung pada sebuah perangkat seperti mahkota. Jika itu rusak, ia bisa kehilangan identitasnya sendiri. Federin adalah gambaran dari kekuatan absolut yang dingin dan jauh. Ia tidak peduli pada moralitas, karena bagi dirinya, tragedi dan kebahagiaan hanyalah variasi dalam sebuah cerita yang menarik.